Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya dimanapun sahabat berada yang sedang menyaksikan channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keluasan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah channel yang membahas seputar kritik yang membangun, membuka wawasan dan argumentasi positif yang berkaitan dengan perkembangan dunia politik dan dunia kehidupan yang sedang hangat di dunia maya. Kali ini Mimin sedikit akan membahas tentang pandangan fikih Islam kontemporer dalam isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Perkembangan isu ijazah palsu Bapak Jokowi pada hari Rabu 16 April 2025 menunjukkan fenomena kebuntuan hukum dan ketidakmampuan hukum positif untuk mengatasi isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Mengapa demikian? Karena di satu sisi pihak TPUA atau yang kita kenal dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis menuntut Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Sementara di sisi lain Bapak Jokowi dan para kuasa hukumnya berkeras kepala berpegang teguh pada prinsip hukum yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikannya. Artinya apa? Beban pembuktian itu menjadi kewajiban TPUA, bukan kewajiban dari pihak Bapak Jokowi. Pihak penentang Bapak Jokowi memang ingin meladeni Bapak Jokowi lewat jalur hukum agar dapat mengajukan bukti-bukti kepalsuan ijazah Bapak Jokowi. Juga sangat dilematis ini karena pengadilan saat ini bukanlah lembaga yang berisi hakim-hakim yang mulia, yang jujur, yang adil, melainkan lembaga yang sudah sangat busuk, yang dipenuhi oleh hakim-hakim korupsi yang hina dan cenderung hanya membela siapa yang membayarnya, yang lebih tinggi pembayarannya. Disinilah perlu bagaimana caranya menyelesaikan kebuntuan hukum dalam isu ijazah Bapak Jokowi. Terobosan fikih Islami. Terobosan fikih Islami yang kami maksudkan adalah ada 2 poin. Sebagaimana yang pertama, dalam fikih Islam, meskipun pada dasarnya beban pembuktian itu menjadi kewajiban pihak yang menuduh atau yang mendalilkan, namun dalam fikih Islam terdapat anjuran atau kesunahan agar pihak tertuduh, yakni dari pihak Bapak Jokowi, menunjukkan bukti-bukti bantahan yang dapat mementahkan tuduhan tersebut. Kesunahan ini menunjukkan bukti-bukti bagi pihak tertuduh dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika yang pihak tertuduh ini merupakan seorang ulama atau pemimpin masyarakat yang menjadi panutan. Yang kedua, dalam fikih Islam menyelesaikan sebuah sengketa tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan, namun dapat juga dilakukan di luar pengadilan. Penjelasan poin pertama, dalam fikih Islam pada dasarnya beban pembuktian ini memang menjadi kewajiban pihak yang menuduh atau yang mendalilkan. Dalilnya berdasarkan dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, seandainya setiap orang dikabulkan sesuai dengan dakwaannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dari darah suatu kaum. Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang mendakwakan,
dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari dakwaan tersebut, atau yang dari pihak Bapak Jokowi harus bersumpah bahwa ijazah tersebut memang ijazah asli. Sedangkan dari pro Bapak Jokowi harus membuktikan dakwaannya seperti itu. Dalam hadis tersebut, dalam redaksi yang lebih ringkas berbunyi bahwa al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man angkar. Bukti itu harus ditunjukkan oleh pihak yang mendakwakan, sedangkan sumpah itu diberikan oleh pihak yang mengingkari dakwaan itu, atau dari pihak Bapak Jokowi. Imam Nawawi memberi penjelasan terkait hadis ini yang mengatakan bahwa hadis ini adalah satu kaidah yang sangat mulia di antara kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi, di dalam hadis ini terdapat ketentuan bahwa tidak diterima perkataan manusia mengenai apa saja yang dia dakwakan hanya dengan dakwaannya itu, melainkan perkataannya itu harus memerlukan pembuktian yang benar atau pembenaran dari pihak yang didakwah atau yang dituduh. Jika pihak penuduh meminta pihak tertuduh untuk bersumpah dalam rangka untuk membantah tuduhannya, maka pihak penuduh berhak untuk memintanya. Namun demikian, dalam fikih Islam, meskipun pada dasarnya beban pembuktian itu menjadi kewajiban pihak yang menuduh, namun dalam fikih Islami terdapat anjuran atau kesunahan agar pihak tertuduh menunjukkan bukti-bukti bantahan yang dapat mementahkan tuduhan dari pihak pertama, yakni dari pihak pro Bapak Jokowi. Dalam hadis ini terdapat sebuah ilmunya bagaimana? Bahwa disunahkan atau dianjurkan bagi seseorang berhati-hati terhadap setiap perkara yang tidak disukai atau yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan yang dapat mendatangkan berbagai prasangka buruk dari orang lain atau menjadi pikiran negatif dari orang lain. Dengan demikian, sudah jelas bahwa dalam fikih Islam, meskipun pada dasarnya beban pembuktian itu suatu tuduhan atau menjadi kewajiban pihak yang menuduh, namun terdapat kesunahan agar pihak tertuduh atau dari Bapak Jokowi menunjukkan bukti-bukti bantahan yang dapat mementahkan tuduhan dari pihak yang menuduh. Bahkan untuk orang-orang yang tertentu seperti para ulama atau orang yang menjadi panutan semisal pemimpin, pejabat, upaya melepaskan diri dari fitnah atau tuduhan itu bukan sekedar anjuran sunnah, melainkan sudah menjadi kewajiban syariat sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibnu Daqiqi bahwa dalam sebuah hadis, dalam hadis ini terdapat dalil untuk menghindari agar tidak terjatuh pada prasangka lemah yang menisbatkan manusia dengan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ini lebih tegas lagi bagi para ulama dan bagi siapa saja yang menjadi panutan. Jadi tidak boleh bagi mereka melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Kemudian bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah langsung bersabda, "Jika suatu perkara telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Maksudnya balasannya itu lebih pedih. Apalagi hukum yang digunakan untuk mengadili bukanlah hukum Islam, maka menyerahkan sengketa kepada pengadilan saat ini hukumnya haram tanpa keraguan sama sekali, kecuali pengadilan itu sudah jelas-jelas keadilannya dan kebenarannya. Bagi hakim muslim yang mengingkari syariat Islam, maka berlaku sebuah firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah atau yang disyariatkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.
Adapun bagi hakim muslim yang masih beriman kepada syariat Islam, namun karena satu atau lain halnya mengadili dengan hukum selain Islam, berlaku kepada mereka sebuah firman pada ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Demikianlah penjelasan mengenai terobosan fikih yang dapat digunakan sebagai solusi kebuntuan hukum dalam isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Intinya adalah yang pertama, dalam fikih Islam, meskipun pada dasarnya beban pembuktian itu menjadi kewajiban pihak yang menuduh atau yang mendalilkan, namun dalam fikih Islam terdapat kesunahan agar pihak tertuduh menunjukkan bukti-bukti bantahan yang dapat mementahkan tuduhan tersebut. Kesunahan menunjukkan bukti-bukti bagi pihak tertuduh ini dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika pihak yang tertuduh merupakan ulama atau pemimpin masyarakat yang menjadi panutan. Kedua, dalam fikih Islam, menyelesaikan sengketa tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan, namun dapat juga dilakukan di luar pengadilan. Yang pertama, pendamaian antara dua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga atau tanpa melibatkan hakim. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa di antara dua belah pihak dapat melibatkan pihak ketiga atau yang disebut dengan hakim. Penyelesaian sengketa seputar ijazah palsu Bapak Jokowi saat ini tidak layak diserahkan kepada pengadilan yang ada pada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.